tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau-lah harapan kami Tuhan. Ketika kami berjalan bersama-Mu Tuhan, maka hidup kami tidak akan dapat digoyahkan oleh apapun. Karena Engkau adalah batu karang itu Tuhan. Engkau adalah tempat perlindungan kami yang kuat. Engkau adalah gunung batu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersuka cita memuji Tuhan di tempat ini. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami akan siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, supaya pikiran kami dan hati kami dapat menerima setiap kebenaran firman-Mu, dan kami jadikan firman-Mu sebagai pegangan dalam hidup kami, sebagai janji yang kami imani dalam hidup kami Tuhan, supaya hidup kami senantiasa kuat di dalam Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu hanya perkataan yang menguatkan, yang menegur, yang menghibur dan mengokohkan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami mau fokus kepada kebenaran firman-Mu, ada oknum yang coba mempengaruhi kami, yang coba mengacau ke konsentrasi kami Tuhan. Segala pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan setan iblis yang ingin mengarahkan hidup kami kepada hal yang lain selain kebenaran firman-Mu, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Halo. Apa kabar semuanya? Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita patut bersyukur. Kita boleh merayakan ya sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Di tempat ini kita boleh memuji, mengagungkan nama Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa Bapak Tuhan ya. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini langsung saja saya ajak Bapak dan Ibu untuk membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 4 ya, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21 ya. Kitab Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Kalau yang belum ketemu jangan bilang amin. Oke. Karena ini hanya beberapa ayat, mari kita baca secara bersama-sama saja, tapi nggak boleh balapan ya. Kita tidak boleh saling mendahului di dalam Tuhan. Amin. Ya, mari kita baca mulai ayatnya yang ke-18 Bapak Ibu kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia perkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Haleluya.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya yaitu dengan tema Abraham percaya penuh pada janji Tuhan, ya. Abraham percaya penuh kepada janji Tuhan. Dan saya rindu ini juga menjadi tema dalam hidup kita setiap pribadi, bahwa kita mau percaya akan janji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Amin. Dan kita akan melihat kehidupan Abraham, Bapak Ibu Tuhan. Siapakah si Abraham itu? Ya, kita akan kenal dulu siapa dia Abraham. Ya, tidak usah dibuka di Alkitabnya, saya cukup bacakan aja ya supaya kita menghemat waktu. Nanti Bapak dan Ibu boleh catat ayatnya aja ya. Itu di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 5, firman Tuhan seperti ini ya. Ini kita melihat siapa Abraham sebenarnya ya. Firman Tuhan berfirman begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kalau kita melihat di sini, saudara yang kasih Tuhan, sebelum Abraham disebut Abraham, dia bernama Abram namanya ya. Nah, Abram ini memiliki seorang istri namanya Sarai ya. Dan mereka ketika Abram ini berumur 75 tahun, dia mendapat kasih karunia Tuhan dari sekian banyak orang di muka bumi pada waktu itu. Mendapat kasih karunia, dia dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari lingkungan sanak saudaranya dan diperintahkan untuk pergi ke suatu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan, bagian Tuhan ya. Dan ketika Abraham mendapat firman itu, dia taat ya. Dia tidak protes dengan Tuhan. Lalu bagaimana nanti ya masa depan saya dan sebagainya bla bla bla, enggak protes sama Tuhan. Dia taat ya, dia pergi sesuai dengan panggilan yang diterimanya dari Tuhan. Dan Tuhan ketika memanggil Abram ini, Bapak Ibu Tuhan, dia memberikan perjanjian kepada Abram bahwa Tuhan akan memberkati Abram menjadi bangsa yang besar, sehingga dari keturunannya ya dia bangsa-bangsa akan mendapat berkat. Bahkan Tuhan melindungi Abram, Tuhan berjanji akan melindungi Abram, Tuhan berjanji akan memberkati Abram, sehingga dia berkata ya, orang yang memberkati ya, bangsa yang memberkati Abram akan diberkati, tetapi orang yang mengutuk Abraham dia akan dikutuk oleh Tuhan. Itu janji Tuhan luar biasa. Dia begitu diproteksi oleh Tuhan, dia dijaga oleh Tuhan ya, sehingga tidak ada boleh bangsa lain untuk untuk menyakiti atau untuk mengusik hidupnya, karena akan berurusan dengan Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, tetapi dalam perjalanannya mengiring Tuhan ya, ketika dipanggil oleh Tuhan dengan banyak janji yang diberikan kepadanya ya, ternyata janji itu tidak segera digenapi, saudara kasih Tuhan ya. Dia dipanggil di usia 75 tahun. Saya keluar dari sanak saudaranya, pergi ke tempat yang Tuhan janjikan ya. Dikatakan firman Tuhan, setelah 100 tahun ya, setelah Abram ini 100 tahun, saudara kasih Tuhan, dia belum juga mendapatkan keturunan dalam kehidupannya yang dijanjikan oleh Tuhan.
Ya, dan Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham, meneguhkan bahwa Tuhan itu akan memberkati dia, tetap sama janjinya, akan menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar, akan menjadikan Abraham memiliki keturunan yang banyak. Dikatakan firman Tuhan mengatakan ya, supaya Abraham keluar dan memandang ke langit dan memandang bintang-bintang di sana, dan Tuhan berkata, begitu banyaknya keturunanmu nanti akan kubuat, saudara Tuhan. Ya, janji Tuhan diteguhkan lagi kepada Abram ya. Sehingga pada waktu itu nama Abram tidak lagi Abram lagi, tetapi disebut sebagai Abraham. Karena dia apa? Karena dia akan dijadikan oleh Bapa di sorga sebagai Bapa ya, untuk bangsa yang besar, saudara. Dia akan disebut sebagai Bapa beberapa bangsa yang besar, saudara yang kasih Tuhan. Ini luar biasa janji Tuhan. Tetapi ketika janji itu belum terpenuhi, tergenapi dalam hidupnya, apakah yang dialami oleh Abraham? Kita melihat di dalam ayatnya yang di dalam Roma tadi, saudara kasih Tuhan. Kita akan melihat bagaimana sikap Abraham ketika janji Tuhan itu belum digenapi di dalam kehidupannya, saudara kasih Tuhan ya. Di dalam ayatnya yang ke-8 firman Tuhan 18 ya, Roma 4 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu Tuhan, kita melihat bahwa Abraham tetap menaruh pengharapannya kepada Allah, saudara. Sekalipun tidak ada dasar lagi untuk percaya, sebenarnya secara logika manusia, secara pikiran manusia tidak ada lagi harapan. Karena pada waktu itu Abraham berusia berapa? 100 tahun, Bapak Tuhan. Dan Sarah itu usianya 90 tahun. Dan dikatakan bukan hanya usia, tetapi dikatakan di sini tadi bahwa Tuhan telah menutup rahim ya. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, saudara. Tidak ada harapan lagi untuk bisa menurunkan keturunan di dalam hidupnya, saudara yang kasih itu. Tetapi di dalam ketidakmustahilan itu, Abraham tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Saudara, di dalam hidup kita, Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin kita juga melihat keberadaan kehidupan kita. Mungkin kita sedang ada dalam masalah yang besar, saudara kasih Tuhan, dia mengalami pergumulan. Mungkin kita juga sedang menantikan satu janji berkat di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, di dalam mungkin masalah kesehatan di dalam diri kita, saudara. Tetapi itu belum kunjung dipenuhi oleh Tuhan, saudara. Ya, secara logika, secara akal manusia, ya tidak ada dasar untuk kita percaya lagi. Semua fakta-fakta ya membuktikan bahwa nggak mungkin itu terjadi, nggak mungkin terrealisasi, saudara yang kasih itu, nggak mungkin lagi janji Tuhan digenapi. Tetapi dalam situasi seperti itu, Abraham tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, mari kita belajar dari Abraham. Terus menaruh harapan kepada Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, saudara. Orang yang bergantung kepada Tuhan, dia tidak akan pernah berputus asa. Amin. Orang yang bergantung kepada Tuhan tidak akan pernah kecewa dengan situasi dan kondisi yang dia alami, karena dia selalu punya harapan ya, bahwa Tuhan itu Allah yang sanggup memberkati hidup kita, saudara Tuhan. Saya mau katakan, umat Tuhan di tempat ini, ayo terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Amin. Jangan punya pengharapan hanya kepada manusia, saudara. Ya, jangan, saudara. Engkau akan kecewa karena firman Tuhan berkali-kali katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang menjauhkan diri dari Tuhan, saudara. Jadi taruhlah harapanmu hanya kepada Tuhan. Kalau engkau menaruh harapanmu kepada Tuhan, Tuhan bisa buka jalan yang ajaib
yang luar biasa untuk kehidupan kita, Bapak Yesus Tuhan. Haleluya. Yang pertama, saudara yang kasih, kita belajar dari Abraham bagaimana dia terus menaruh harapannya kepada Tuhan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap atau percaya kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hal yang kedua yang kita mau lihat, ya, yang kita mau lihat dari itu kehidupan Abraham, saudara yang kasih Tuhan. Kita mau lihat ayatnya yang ke-19. Ya, 19 firman Tuhan katakan begini. Ya, imannya, yaitu imannya Abraham, Bapak Ibu sekalian, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara yang kasih Tuhan. Hal yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, Abraham imannya tidak menjadi lemah, saudara ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman Abraham tidak menjadi lemah. Untuk menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, kita harus tetap menjaga iman kita, Bapak Ibu Tuhan. Ya, kita harus tetap memelihara iman kita supaya iman kita ini tetap menyala, tetap hidup, saudara, dan tidak menjadi lemah, kata firman Tuhan. Sekalipun Abraham secara usia semakin hari itu semakin bertambah usianya, secara fisik semakin merosot kekuatannya, saudara, tetapi imannya di dalam Tuhan semakin kuat. Ini luar biasa. Nah, hidup kita juga sama tuh. Ya, mungkin yang anak-anak mungkin saat ini sedang bertumbuh semakin kuat, saudara ya, di dalam jasmaninya. Ya, di sini belum nggak ada opung-opung di sini ya. Semuanya masih mengarah pertumbuhan yang makin kuat, saudara. Tetapi kita bukan hanya ya kuat secara fisik, saudara. Ya, bukan secara jasmani saja yang perlu ya kita kuat, tetapi kita perlu kuat di dalam iman. Amin. Ya, iman kita jangan dipengaruhi ya dengan situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita. Situasi dan kondisi yang ada di sekelilingnya jangan menjadikan iman kita lemah, saudara. Tetapi hendaknya iman kita semakin kuat. Amin. Masalah boleh besar, tetapi iman kita harus lebih besar. Amin. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Ya, pergumulan boleh semakin kuat, tapi kita juga harus memperbesar iman kita, memperkuat iman kita, saudara. Ketika iman kita tetap kuat, apapun yang kita hadapi, maka tidak ada yang mustahil. Ya, kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Ya, di dalam hidupmu sebagai keluarga, mungkin sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, saudara, engkau harus menjadikan imanmu lebih kuat. Apapun pergumulanmu, saya tidak tahu, tetapi ada satu pribadi yang tahu keberadaan saudara, keadaan hati saudara. Ya, ketika engkau punya iman yang kuat kepada Tuhan, maka engkau akan melihat janji Tuhan digenapi di dalam hidupmu, saudara. Di dalam perjalanan kita, iman kita di dalam mengiring Tuhan juga diuji. Amin. Tantangan kita di tempat ini, beribadah di tempat ini bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang yang tidak ada tantangan. Saya katakan, saya mau katakan sama jemaat di tempat ini, ya, saya melayani di tempat ini berapa kali saya dipanggil sama lingkungan di sidang, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi iman saya tidak akan menjadi lemah. Saya akan semakin kuat, saya akan semakin bergantung, berharap sama Tuhan. Demikian pula iman jemaat di tempat ini, amin. Harus semakin kuat. Ya, kalau umat Tuhan semakin ditindas, saudara, iman saudara harus semakin kuat, saudara. Karena kuasa Tuhan itu akan dinyatakan ketika engkau punya iman. Ya, hanya iman, saudara, yang akan menarik kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Yang akan menarik kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan keluargamu, dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam segala aspek kehidupan Bapak dan Ibu saudara kasih Tuhan. Kita belajar dari Abraham, imannya tidak menjadi lemah, dia tetap kuat. Amin. Colek kanan kirinya, ayo perkuat imanmu. Iya, saudara kasih Tuhan. Kalau di sini ada yang imannya mulai loyo-loyo, ada saudara kita yang loyo-loyo, udah nggak semangat di dalam Tuhan. Kita sebagai saudara di dalam Tuhan wajib mengingatkan, amin.
wajib mendorong. Amin. Ya, kita harus pelihara iman kita. Bagaimana cara memelihara iman kita? Ya, iman itu bagikan seperti benih, saudara kasih Tuhan. Ya, benih, saudara. Iman dikatakan diilustrasikan seperti biji sesawi, ya. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung, saudara. Biji sesawi itu biji yang sangat kecil, saudara. Tetapi ketika dia sudah bertumbuh dan menjadi pohon, ya, dia menjadi tempat sarang-sarang burung, saudara. Dia kuat, saudara, punya batang yang kuat. Kalau di sini mungkin kalau bisa disamakan tuh pohon ceri, ya. Pohon ceri itu buahnya kecil, apalagi bijinya, saudara kasih. Itu mungkin dalamnya mungkin ratus atau ribuan satu biji itu. Kita pencet begini banyak sekali. Dan ketika itu dibawa burung atau terbawa percikan air, itu nempel di dinding, itu numbuh. Dan ketika menumbuh, dia berakar di tembok, kuat dia, saudara kasih Tuhan. Itu ada di belakang rumah saya, itu bijinya kecil, tapi ketika menempel karena lembut langsung bertumbuh. Wah, saya manjat pun kuat dia, saudara. Jadi perlu dipelihara. Iman kita juga perlu dipelihara, saudara. Bagaimana supaya iman kita tetap kuat? Kita harus punya persekutuan dengan Tuhan, amin. Kita harus punya persekutuan dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Dan di gereja kita ada tempat-tempat untuk kita bisa sama-sama bertumbuh, memelihara iman kita. Yaitu melalui apa? Melalui KUL, saudara, ya. Community of Love, saudara. Komunitas kasih. Ya, kelompok ini adalah kelompok kecil, saudara, nggak banyak-banyak. Ya, kita bisa saling bertumbuh di sana, menjaga, saling memelihara iman kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pujian, penyembahan yang kita lakukan buat Tuhan. Otomatis ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, iman kita bisa dikuatkan. Amin. Ya, kesaksian di KUL kemarin, ya, ketika saya menyampaikan firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 itu, di dalamnya ada kata bersukacita dalam segala hal. Yang kedua ada tentang janganlah hendaknya kamu khawatir dalam segala hal. Terus ada kata apa lagi? Ya, pikirkanlah hal-hal yang positif, ya. Terus apalagi itu, ada banyak sekali itu poin-poin. Ternyata dari sekian firman Tuhan itu ada banyak juga yang diingatkan lagi dan merasa diberkati, saudara. Dalam hal masalah kekhawatiran, diingatkan lagi, kemarin saya udah khawatir tentang hidup ini, tetapi dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama, kita sharingkan bersama, kita mulai dikuatkan lagi. Padahal firman Tuhan setiap saat bicara jangan khawatir, jangan khawatir. Nah, kita butuh komunitas, saudara. Kita butuh keluarga di dalam Tuhan, amin. Yang saling menguatkan, yang saling mendukung, saling mendoakan, saudara. Haleluya. Jadi mari kita pelihara iman kita supaya kita punya iman yang tetap kuat di dalam Tuhan, sebagaimana Abraham imannya tidak lemah karena dia terus pandang janji Tuhan. Dia terus mengarahkan pada firman Tuhan. Ya, kita lihat ayat selanjutnya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, ayatnya yang ke-20, Bapak Ibu kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi di sini kita melihat bahwa Abraham tetap percaya pada janji Allah dalam hidupnya, sekalipun sudah sekian lama dia belum digenapi, tapi tetap dia pegang janji Tuhan. Nah, di dalam hidup kita, saudara yang kasih Tuhan, kalau perjalanan hidup kita, kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, kita harus tetap pegang janji Tuhan. Janji Tuhan, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita? Janji pemeliharaannya, janji berkatnya, janji perlindungannya yang selalu harus kita pegang. Amin. Saudara, dia adalah gembala yang baik, saudara. Ya, di dalam Mazmur pasal 23 dikatakan, akulah gembala yang baik, saudara yang kasih Tuhan, ya. Tuhan akan membawa kita kepada rumput yang hijau, membawa kita kepada air yang tenang. Itu janji Tuhan. Ketika hari-hari ini engkau mengalami situasi yang kering, yang sulit, tetap pegang janji Tuhan bahwa Dia adalah gembala yang baik, yang akan selalu menyertai hidup kita dan akan selalu memenuhi semua keperluan yang kita butuhkan dalam hidup kita.
Ya, dia firman Tuhan, kalau apalagi di dalam Mazmur itu, ya saya sering kali merenungkan firman Tuhan itu luar biasa. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gunung batuku. Janji Tuhan bahwa Tuhan adalah gunung batu, tempat perlindungan kita. Dia adalah kota benteng yang kuat, saudara. Dia adalah perisai hidup kita, saudara. Janji Tuhan luar biasa. Ada banyak janji Tuhan yang ditulis dalam firman Tuhan. Oleh karena itu apa? Mari kita terus pegang janji Tuhan. Tuhan itu selalu punya rancangan-rancangan yang indah bagi hidup kita. Ya, selalu pegang janjinya. Saya dari muda sudah kasih Tuhan. Ketika saya kenal Tuhan, saya selalu apa yang saya pegang itu janjinya. Ya, tadi pujian tadi luar biasa. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam yang tidak pernah didengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Ini ayat emas yang selalu menjadi ayat emas dalam hidup saya. Ya, itu 1 Korintus 2 ayat 9. Itu luar biasa. Itu selalu saya pegang. Ketika saya mentok, saudara, ketika saya merasa tidak ada jalan keluar, saudara, saya pegang. Tuhan pasti menyediakan berkat yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah saya dengar, bahkan apa yang tidak perlu timbul dalam hati saya, Tuhan sediakan. Dan itu hal terjadi, saudara. Yang kita pegang, saudara, adalah firman Tuhan. Kita jangan memegang apa ya berita-berita yang ada di dunia ini, saudara. Berita di dunia ini ada yang hoax, saudara. Ada orang yang mempercayai dan berpegang pada berita-berita yang palsu, ya. Apalagi yang beneran aja kita tidak boleh, saudara, mengimani itu. Kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Kalau dunia ini mengatakan dari situasi semakin hari semakin sulit, saudara, tapi kita tetap pegang Tuhan bahwa pemeliharaannya atas orang benar, atas orang yang takut akan Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan akan membuat perbedaan. Ya, firman Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Mari kita buktikan itu, saudara kasih Tuhan, sebagaimana yang nanti akan dialami oleh Abraham. Ya, tetap pegang janjinya, walaupun saat ini mungkin belum ada tanda. Mungkin kalau hujan belum ada setitik pun awan, saudara, yang menandakan akan hujan. Ya, tetapi tetap pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Amin. Haleluya. Pegang janji Tuhan. Dan yang selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-21 ya. Ayat 21 begini. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Selain kita pegang firman Tuhan itu, kita ketahui ya, tetapi kita juga harus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bukan hanya berjanji. Kalau orang sekarang bilang omong doang, saudara. Kalau manusia itu sering kali omong doang, saudara. Hari ini bilang A, besok B, saudara. Ya, bisa ingkar, saudara. Tetapi firman Tuhan ini dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Dia janjikan. Abraham ini sungguh-sungguh luar biasa. Imannya tidak menjadi lemah, saudara. Dia tetap pegang janji Tuhan. Ya, saudara, Tuhan. Dan dia percaya penuh bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang memanggil dia adalah Allah yang sanggup menepati janjinya. Ini luar biasa. Seringkali ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi kehidupan ini yang tidak baik, seringkali kita sudah merasa nggak mungkin Tuhan bisa menepati janjinya untuk memberkati saya, untuk memulihkan saya. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi mari kita belajar dari Abraham ini, bahwa dia tetap percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang berjanji kepada dia adalah Allah yang sanggup menepati janjinya. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu kasih Tuhan, sungguh-sungguh terjadi, mujizat terjadi. Sarah akhirnya apa? Mengandung, saudara, dan melahirkan di usianya yang sudah sangat tua, renta, saudara. Ya, bagi dunia itu sesuatu yang mustahil. Bagi dunia itu tidak sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Tetapi apa yang
tidak mungkin bagi dunia, itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari di dalam hidup kita, Bapak kasih Tuhan, ya, jangan pernah kita, ya, putus asa dengan situasi dan kondisi dalam hidup ini, saudara. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, Allah yang akan sanggup menepati janji kita. Bukankah kita juga adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan? Seperti Abraham, dia dipanggil keluar dari apa? Dari kehidupan lamanya, di antara orang-orang yang menyembah berhala, di antara orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia dipanggil oleh Tuhan keluar dari keluarganya itu untuk menjadi umatnya Tuhan, untuk menjadi orang yang menyembah Tuhan, untuk menjadi orang yang hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan membentuk umat daripada kehidupan Abraham, saudara. Demikian pula kita juga sama, saudara. Ya, kita ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan dari apa? Dari kegelapan. Firman Tuhan katakan, ya, kita ini sudah dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan dan kepada terangnya yang ajaib. Itulah gereja, ya. Gereja itu artinya apa sih? Eklesia, berasal dari kata eklesia, ex itu dan kaleo. Kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menjadi ke dalam terangnya yang ajaib oleh Tuhan. Ya, kita ini semuanya orang yang penuh dengan dosa, saudara kasih Tuhan. Tetapi karena karya Tuhan di atas kayu salib, kita diangkat, kita disucikan menjadi anak-anak Tuhan yang ditempatkan di dalam terang Tuhan. Makanya kalau kita menjadi orang Kristen tapi tinggal di dalam kegelapan, itu aneh, saudara. Kita harus menjadi orang-orang yang tinggal di dalam terang. Amin. Tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, bukan hanya kita dipanggil untuk keluar dari kegelapan dan tinggal di dalam terang, tetapi supaya hidup kita menceritakan kemasuran, menceritakan kebesaran, menceritakan kemuliaan, menceritakan kasih karunia kepada orang lain. Artinya kita menjadi berkat bagi orang lain. Sebagaimana Abraham, saudara yang kasih Tuhan, dia menjadi bangsa yang besar dan olehnya bangsa-bangsa mendapat berkat, saudara. Sampai hari ini bangsa-bangsa mendapat berkat dari Abraham. Dari mana ceritanya, Pak? Ya. Abraham itu punya garis keturunan, Bapak Ibu Tuhan, ya. Dan keturunan Abraham itu adalah sampai Mesias, sampai Yesus, ya. Keturunan Abraham menurunkan Mesias, sang juru selamat, saudara. Ya, Yesus mati untuk dunia ini, saudara. Karya keselamatan Yesus di atas kayu salib bukan hanya diperuntukkan oleh bangsa Israel, tetapi bagi setiap orang yang mau percaya, yang mau menerima dia sebagai juru selamat, ya, dari berbagai macam suku bangsa. Inilah dikatakan bahwa Abraham menjadi berkat bagi segala bangsa, saudara kasih Tuhan. Oleh karena iman Abraham dipakai di mana garis keturunannya melahirkan sang Mesias, saudara kasih Tuhan. Nah, kita ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita sudah dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak orang, saudara, di tengah-tengah dunia ini. Dan ketika dia memilih saudara dan saya, dia punya janji berkatnya yang akan kita nikmati. Amin. Tetapi namanya perjanjian itu ada dua belah pihak, saudara. Ya, ada pihak yang memberi janji, yaitu pihaknya Tuhan memberi janji dalam hidup kita. Tetapi ada pihak kita yang menerima janji. Ya, dan kita sebagai pihak yang menerima janji, kita juga harus melakukan ketentuan-ketentuan yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita supaya kita diberkati. Amin. Jangan kita hanya menuntut, mana berkatmu Tuhan, mana pembelaanmu Tuhan, mana mujizatmu Tuhan. Tapi sudahkah kita berjalan seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita? Sudahkah kita sebagai anak Tuhan menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang, saudara? Kita harus menjadi anak yang hidup dalam terang dulu, saudara yang kasih Tuhan, sehingga berkat itu dinyatakan di dalam hidup kita. Amin. Namanya perjanjian ada dua belah pihak, saudara. Ya, kalau di dalam dunia usaha itu ada kontrak, saudara, ya. Ada pihak dua belah pihak menandatangani perjanjian. Tapi kalau salah satu mengingkari perjanjian itu, maka apa? Yang terjadi batal, saudara.
demikian dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan janji berkatnya dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tidak mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, maka janji itu akan gagal dalam hidup kita. Seperti Abraham, karena dia apa? Terus menaruh harapannya, imannya kepada Tuhan. Dia terus menjaga imannya kepada Tuhan, maka apa? Janji itu digenapi dalam hidupnya. Melalui Abraham, dia menjadi berkat bagi bangsa, segala bangsa. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ya yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Mari Bapak yang kasih Tuhan, kita tetap teguh di dalam iman kita. Jangan pernah lemah ya, apapun yang terjadi. Tetap pegang janji Tuhan. Amin. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang berjanji untuk memberkati hidup kita, Dia sanggup menyatakan, merealisasikan janjinya itu di dalam hidup kita. Haleluya. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan satu pujian, ku yakin saat kau berfirman. Ya, mari kita bangkit berdiri pada Yesus Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini dengan penuh keyakinan bahwa firman Tuhan, janji Tuhan itu tidak akan pernah tidak digenapi. Dia adalah Allah yang sanggup menggenapi setiap firman-Nya di dalam hidup kita. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, ku aman karena kau menjagaku. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa. Katakan bagi Tuhan, oh bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ya, katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan hidup kami. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami bagaimana kami harus menjaga iman kami tetap kuat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, saya tidak tahu Tuhan apa yang dihadapi umat-Mu di tempat ini, persoalan pergumulan apa yang mereka alami Tuhan. Mungkin mereka saat ini sedang khawatir, sedang lemah Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Hari ini biarlah mereka diteguhkan bagaimana mereka harus memelihara iman mereka kepada Tuhan. Karena
situasi dan kondisi dunia ini, tetapi hidup kami ditentukan oleh kebenaran firman-Mu. Hidup kami ditentukan dengan apa yang Tuhan perkatakan atas hidup kami. Kami ini berharga Tuhan. Kami berharga di mata Tuhan, dan Engkau mengasihi kami. Engkau menjanjikan Kau akan memproteksi hidup kami, melindungi hidup kami Tuhan. Oh, hidup kami bukan ditentukan oleh dunia ini Tuhan, tetapi hidup kami ditentukan oleh kuasa-Mu. Kalau hari ini Engkau masih menganugerahkan nafas hidup bagi kami, itu berarti bahwa Tuhan masih bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau melihat apa setiap kebutuhan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus kuasa kesembuhan mengalir dalam mereka. Mereka yang sakit lemah putus asa, Tuhan memberikan kekuatan mereka. Dalam nama Yesus membangkitkan pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah mereka tetap memandang bahwa Tuhan setia terhadap janjinya. Engkau adalah Allah yang sanggup mengenapi janji untuk memberkati hidup mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati anak-anak, memberkati usaha, memberkati pekerjaan mereka. Di dalam nama Yesus, biarlah kami seperti Abraham Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk kami percaya, tetapi kami tetap mengambil keputusan dalam hidup kami. Kami tetap menaruh harapan kami kepada Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup kami. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keluarga kami. Engkau yang Allah yang sanggup memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan firman. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus memberkati umat-Mu, sehingga mereka terus mengingat akan janji-janji Tuhan, terus mengalami pemeliharaan dari Tuhan, kekuatan penghiburan yang daripada-Mu Roh Kudus. Engkau yang terus menuntun dan memberkati umat-Mu. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan.